Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rifki dengan NIM 2132011006. Di sini saya akan membuat video terkait dengan alternatif dispute resolution dalam penyelesaian sengketa yang merupakan tugas ujian akhir semester daripada mata kuliah, yakni mata kuliah ADR atau Alternative Dispute Resolution, yang merupakan mata kuliah yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Raden RSK Ginalita Dwi Putri SHMH. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita ke topik pembahasan yang akan kita bahas, yaitu terkait dengan Alternative Dispute Resolution dalam penyelesaian sengketa. Secara definisi, Alternative Dispute Resolution menurut Pasal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (APS) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan sebuah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, negosiasi, atau penilaian ahli. Jadi secara singkatnya bahwasanya ADR ini merupakan suatu langkah ataupun cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dimana cara penyelesaiannya ini disepakati oleh pihak-pihak yang bersengketa, yang menjadikan bahwasanya penyelesaian alternatif dispute resolution atau ADR ini diselesaikan dengan cara non litigasi atau tidak melalui pengadilan. Nah, terus juga untuk ADR ini dibagi kembali menjadi ada negosiasi, mediasi, konsiliasi, serta konsultasi. Terus untuk definisi arbitrase itu didefinisikan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, yang dilakukan oleh arbiter yang dipilih dan diberi kewenangan mengambil keputusan. Jadi arbitrase ini biasanya ataupun cara mekanisme penyelesaian suatu sengketanya melalui peradilan umum di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase, yang dimana nanti akan ada orang untuk membantu daripada menangani masalah ini, yaitu arbiter, yang dimana di dalam arbitrase ini biasanya lebih secara nanti akan dibuatkan suatu perjanjian secara tertulis. Cara definisi penyelesaian sengketa secara litigasi. Penyelesaian perkara dengan jalur litigasi berarti sengketa tersebut penyelesaian masalahnya dilakukan di pengadilan, ataupun dalam artian penyelesaian sengketa tersebut dilakukan atau dilaksanakan dengan mekanisme peradilan yang berlaku sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Dan dalam proses litigasi menempatkan para pihak itu saling berlawanan, gitu, tidak menempatkan para pihak secara sama rata, tetapi para pihak di dalam jalur peradilan ataupun litigasi ditempatkan yakni antara berlawanan, yaitu adalah ada penggugat dan tergugat. Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan cara akhir dalam suatu ultimum remedium disebutnya, dikarenakan sebagai cara akhir untuk menyelesaikan suatu sengketa jika sengketa tersebut dianggap tidak wajar. Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan keunggulan ADR. Yang pertama, ADR atau APS seringkali lebih cepat daripada proses peradilan konvensional. Tentunya karena peradilan konvensional ini kita memerlukan yang namanya registrasi berkas, registrasi lain sebagainya ketika berperadilan, dan tidak langsung. Pasti ada proses untuk menunggu daripada berkas itu diverifikasi, dan juga untuk sidang-sidang itu memerlukan para pihaknya, yang dimana bahwasanya dalam proses litigasi itu memakan waktu yang cukup lama, mungkin sekitar
berbulan-bulan, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun untuk penyelesaian sengketa tersebut. Nah, dengan APS ini waktunya lebih cepat dikarenakan karena kedua belah pihak mempunyai kesepakatan ataupun good fight ataupun itikat baik untuk menyelesaikan suatu sengketa yang dimana itu memudahkan untuk antara para pihak untuk menyelesaikan dengan secara fleksibel. Waktunya dapat ditentukan di waktu-waktu yang kedua belah pihak dapat melakukan daripada APS itu sendiri dengan mekanisme yang mereka pilih. Terus biasanya lebih ekonomis karena mengeluarkan biaya pengacara dan biaya pengadilan. Kita ketahui bahwa dalam agenda peradilan perdata itu ada istilah asas yang bernama yang dinamakan bahwasanya berperkara itu berbiaya, yang dimana ketika berperkara di suatu jalur litigasi memerlukan suatu biaya yang mungkin sangat besar, yang dimana untuk sebagian kalangan biaya tersebut merupakan hambatan untuk menyelesaikan sengketa. Dengan adanya ADR, ini biasanya lebih ekonomis antara pihak dan pihak menentukan, misalnya negosiasi, menentukan negosiator yang tepat, ataupun mediasi, menentukan mediator yang tepat dengan harga yang mungkin terjangkau. Dan juga lebih praktisnya itu tidak memakan waktu, tidak memakan biaya yang sangat banyak. Terus proses APS yang sering dilakukan secara rahasia memungkinkan pihak-pihak terlibat untuk menjaga privasi mereka. Di dalam APS juga privasi kita itu terjaga. Karena di dalam suatu peradilan biasanya di peradilan perdata itu ada pula ketika suatu penyelesaian sengketa yang mungkin ditonton oleh terbuka untuk umum peradilannya, yang dimana orang lain dapat melihat agenda peradilan tersebut, yang dimana dalam APS ini dilakukan secara rahasia. Jadi antara person to person ataupun orang dan orang yang memiliki permasalahan atau kesepakatan untuk menyelesaikan masalah tersebut yang hanya mengetahuinya dan pihak-pihak yang terlibat saja untuk menjaga privasi mereka. Terus pula pihak-pihak yang terlibat memiliki kendali lebih besar dalam menyelesaikan sengketa mereka, di mana pihak-pihak ini terlibat memiliki kendali secara aktif untuk menyelesaikan sengketa mereka, yang dimana sengketa mereka itu tidak serta-merta mereka itu hanya melihat saja, tetapi mereka juga memiliki kendali. Ketika di dalam APS itu kita mengetahui bahwasanya untuk menemukan yang namanya win-win solution, yang mana solusinya itu menguntungkan kedua belah pihak, baik pihak uh, tersengketa pertama maupun sengketa kedua. Jadi menguntungkan pihak ketika cara tersebut dilakukan tidak menemukan win-win solution, bisa dipakai cara lain untuk APS ini, sampai akhirnya ketika mungkin ini tidak dianggap wajar, mungkin bisa dilanjutkan untuk melalui mekanisme litigasi. Yang kelima, APS dapat membantu mempertahankan hubungan baik antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Karena hubungan baik itu merupakan suatu kunci ataupun faktor keberhasilan daripada APS itu sendiri. Yang dimana ketika uh, pertahanan hubungan baik antara pihak yang satu dengan pihak yang lain yang bersengketa itu menjadi lebih baik, karena APS itu merupakan suatu hal yang menjadikan keunggulan daripada ADR ataupun APS itu sendiri, karena berfokus terhadap para pihak, kesepakatan para pihak yang mungkin ketika nanti sengketanya selesai karena sudah memenuhi daripada kesepakatan pihak satu dan kedua, yang dimana itu dapat mempertahankan itikat baik antara kedua belah pihak. Tidak seperti di dalam litigasi itu kan lebih kepada win and lose, yaitu menang dan kalah, gugatannya dikabulkan ataupun gugatannya tidak dikabulkan, seperti itu. Nah, untuk kelemahan ADR itu sendiri memiliki beberapa risiko, yakni keputusan dalam APS tidak selalu mengikat, sehingga ada risiko salah satu pihak tidak memiliki kesepakatan. Nah, dalam APS juga ini ada suatu celah yang dimana ketika sudah sepakat mungkin saja bisa salah satu pihak mengingkari ataupun prestasi dari perjanjian atau kesepakatan ADR yang telah mereka buat terkait dengan penyelesaian sengketa yang mereka lakukan. Oleh sebab itu, resiko-resikonya itu sangat lumayan tinggi untuk masalah tersebut. Terus pula kadang-kadang sulit untuk menegakkan keputusan APS jika salah satu pihak tidak mematuhinya. Jadi ini berfokus kepada pihak, apakah pihak-pihak itu dapat keputusannya itu jika satu pihak aja yang mau, satu pihak lagi enggak, itu akan sulit di dalam APS. Itu juga menjadi suatu kelemahan yang dimana
itu dapat menjadikan mangkraknya suatu penyelesaian sengketa ataupun memakan waktu yang cukup lama juga ketika misalnya kedua belah pihak ataupun salah satu pihak tidak mempunyai itikat yang baik ataupun keputusan APS itu tidak selalu sejalan. Yang ketiga, keputusan dalam APS mungkin kurang dapat diprediksi dibandingkan dengan keputusan pengadilan. Yang keempat, APS mungkin tidak dapat menangani kasus-kasus yang kompleks atau kasus-kasus yang memerlukan pemeriksaan bukti yang ketat. Adapun yang selanjutnya yakni adalah faktor-faktor kesuksesan daripada ADR itu sendiri. Sering sengketa masih dalam batas wajar yang pertama. Wajar ini kita konotasikan bahwasanya wajar itu relatif. Jadi tidak ada batasan-batasan tertentu sengketa tersebut bisa dianggap wajar atau tidak, tergantung daripada pihak-pihak itu sendiri untuk melihat bagaimana sengketa yang mereka alami ini termasuk sengketa apakah sudah dalam batas wajar. Mungkin bisa kita konotasikan sedikit, jika misalnya sengketa telah dilakukan tapi tidak ada itikat baik, mungkin itu sengketanya sudah tidak wajar karena tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Yang kedua itu komitmen para pihak. Semakin besar komitmen yang dipegang teguh oleh para pihak satu dengan yang lain untuk membuat konsepsi ataupun konklusi yang nyata terkait dengan permasalahan yang mereka alami, dan komitmen atas kesepakatan perjanjian yang mereka lakukan dalam APS itu merupakan suatu faktor kesuksesan daripada ADR itu sendiri. Terus adanya keberlangsungan hubungan, karena tadi telah dijelaskan pula keberlangsungan hubungan antara ini adalah ketika hasil telah diputuskan karena ini win-win solution, di mana itu mempertahankan keberlanjutan hubungan antara para pihak. Yang keempat, keseimbangan posisi tawar-menawar, yang artinya salah satu pihak tidak mendikte bahkan mengintimidasi agar sebuah penyelesaian disetujui atau diterima. Selanjutnya yaitu prosesnya bersifat pribadi dan hasilnya rahasia, artinya bahwa penyelesaian sengketa ini tidak terbuka untuk umum dan hasilnya pun tidak diketahui oleh umum. Terus kelemahan jalur litigasi. Yang pertama, lama proses beracaranya itu yang tadi sudah dikatakan sangat lama, yaitu membutuhkan waktu yang sangat lama. Lamanya penyelesaian sengketa pula, terus pula lama dan panjangnya proses, serta seringkali hakim yang menangani misalnya sengketa dalam bisnis kurang menguasai substansi hukum sengketa yang bersangkutan, atau dengan perkataan lain, hakim dianggap kurang profesional. Nah, di sini terkait dengan ini menurut saya adalah faktor-faktor daripada keuntungan memilih ADR daripada APS, yaitu daripada segi waktu. Ketika kita waktu bisa menyesuaikan, fleksibel daripada untuk menyelesaikannya di waktu yang mungkin kita bisa lakukan, seperti dari para pihak yang satu dengan pihak yang lain bisa dilakukannya di suatu waktu. Nah, itu bisa dilakukan di waktu itu untuk menghemat pula biaya yang akan dikeluarkan pula oleh kedua belah pihak. Terus juga mempertahankan sebuah hubungan di dalam APS, tidak hanya berfokus kepada menang dan kalah, tetapi pertahanan hubungan juga dipentingkan dalam proses ADR. Dengan keuntungan-keuntungan tersebut menjadikan APS merupakan salah satu alternatif yang mungkin dapat dilaksanakan, yang ditawarkan oleh yang sudah ada dasar hukumnya di dalam undang-undang alternatif dispute resolution atau alternatif penyelesaian sengketa, dan juga arbitrase terkait dengan hal tersebut. Oleh sebab itu, maka sekian presentasi yang saya sampaikan terkait dengan alternatif dispute resolution. Terima kasih atas waktunya untuk mendengarkan. Kepada teman-teman, mohon maaf bila saya ada kesalahan kata, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Raden Eriska Ginaliti SHMH selaku dosen pengampu saya yang telah memberikan tugas kepada saya terkait dengan presentasi ini, yang membuat saya lebih yakin dan lebih bisa menguasai terkait dengan topik yang saya paparkan kali ini. Dan terima kasih atas bimbingan serta pemberian pemahaman serta pemberian nasihat terkait dengan hal ini. Komentar dan saran sangat saya tunggu terkait dengan video yang saya buat.
Untuk karena itu saya memohon maaf kepada seluruh rekan-rekan ataupun ibu yang menonton ketika mungkin video ini kurang ataupun sikap saya mungkin tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.